Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketika kita bicara kesuksesan, maka yang pertama kita perlu sadari dan perhatikan bahwa tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak ingin sukses. Setiap kita pastilah ingin mendapat kesuksesan. Nah, yang perlu juga kita sadari bahwa setiap kita yang ingin menuju kesuksesan itu pertama harus menyadari bahwa dirinya berada dalam wilayah berpacu. Berpacu dengan apa? Dengan waktu. Karena kita hidup ini dibatasi oleh waktu, ya. Kadangkala pergantian hari dibatasi oleh waktu siang dan malam. Juga dalam kehidupan ini setiap kita dibatasi oleh waktu. Ketika waktu kita habis, maka kita sudah harus meninggalkan dunia ini. Nah, yang kedua adalah kita harus sadari bahwa dalam perjalanan hidup ini kita berada pada ruang kompetisi. Kenapa demikian? Karena setiap peluang itu tidak hanya kita yang menginginkannya. Setiap orang pasti ingin mendapatkan peluang-peluang untuk dirinya bisa mencapai kesuksesan. Maka ketika peluang ini tidak setiap orang itu mendapatkan jatah satu-satu, maka tentu disitulah kemudian ada kompetisi setiap kita untuk bisa mendapatkan kesempatan terbaik dalam rangka menggapai kesuksesan kita. Nah, oleh karenanya disitulah kita butuh kiat. Dan kiat ini tidak boleh ngawang-ngawang ya di atas langit, tetapi kiat ini harus kita hubungkan dengan realita lapangan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita sebut dengan fakta. Maka dalam episode kali ini dan beberapa episode ke depan kita akan bicara tentang bagaimana fakta dan kiat agar kita bisa menggapai kesuksesan kita dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, yang pertama untuk kesempatan kali ini, sahabat sekalian, kita perlu sadari bahwasanya ketika kita ingin sukses, maka kita perlu melihat fakta di lapangan, dan ini sekaligus menjadi kiat kita, bahwa menetapkan tujuan yang spesifik, menetapkan tujuan yang bisa terukur, itu akan memberikan arah yang jelas bagi kita untuk bisa berjalan menuju atau mendekati kesuksesan kita. Oleh karenanya maka kiat pertama yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita adalah jangan pernah kita malas, jangan pernah kita mengabaikan. Untuk apa? Menetapkan tujuan secara spesifik, ya, supaya kita punya arah yang jelas dalam perjalanan menuju kesuksesan kita. Nah, di antara cara agar kita memiliki tujuan yang jelas itu kita gunakan ya metode yang sering kita dengarkan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, yang kita sebut sebagai SMART, ya. Gunakan metode SMART. Apa itu metode SMART? S-nya itu spesifik. Jadi jangan membuat tujuan itu terlalu luas sehingga berada di awang-awang sehingga kabur, tidak jelas ya yang mau kita tuju. Yang kedua measurable, ya. Jadi SMART. Yang kedua adalah M. M-nya adalah measurable. Bisa diukur. Kita bisa menentukan parameter-parameter ukuran keberhasilannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah A, SMART, ya. A-nya adalah achievable. Bisa dicapai, ya. Jangan sampai tujuan yang kita rumuskan ini juga di awang-awang, nggak memungkinkan untuk dicapai, maka kita akan merencanakan kegagalan. Yang berikutnya adalah relevan, ya. Relevan dengan segala macam apa yang kita miliki, relevan dengan potensi kita, juga relevan dengan keterbatasan kita, ya. Jangan sampai kita membuat tujuan itu kita tidak bisa mengukur apakah ini memiliki potensi, apakah ini sudah di luar batas kemampuan kita. Nah, itu namanya tidak relevan, ya. Yang berikutnya adalah relevan dengan keinginan kita, ya. Jangan sampai kita membuat tujuan nggak ada hubungannya dengan keinginan kita. Nah, itu SMART, S-M-A-R. Yang terakhir adalah T, ya, SMART. Itu adalah time frame. Perlu kita berikan batasan waktu. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan kapan harus berhasilnya. Kalau kita nggak ada batasan waktu, maka kita akan berjalan terus tanpa ada kejelasan kapan harus mencapai keberhasilan. Kalau itu terjadi, maka kita tidak akan bisa membuat tonggak-tonggak keberhasilan yang ketika itu kita capai akan menjadi modal keberhasilan berikutnya, ya. Nah, maka menjadi penting untuk adanya time frame, batasan waktu ini. Nah, semoga kita semuanya bisa memiliki tujuan yang jelas dan tujuan yang bisa memberikan arah kepada langkah menuju keberhasilan kita. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.